dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi, yaitu mengembangkan pemahaman tentang operasi hitung, penjumlahan, perkalian dan pembagian, serta strategi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bilangan cacah. Yuk kita belajar bersama. Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Selesaikan perkalian berikut dengan cara bersusun pendek. 583 dikali 74 sama dengan titik. Nah, Sobat 100, ada yang sudah tahu perkalian dengan cara bersusun pendek itu seperti apa ya? Oke. Nah, di sini bisa kita jawab bersama-sama ya Sobat 100. Untuk bersusun pendek, caranya adalah kita buat seperti ini. 583 dikali 74. Jadi bersusunnya seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita kali, dimulai dari yang paling kanan atau yang paling belakang nih. 3 kali 4 nih. Berapa ya Sobat 100? Iya, 12, betul sekali. Maka di sini kita tuliskan 2, satunya kita simpan. Oke, berikutnya 4 dikali 8, hasilnya berapa ya? Iya, 32, betul sekali. 32 ditambah 1, hasilnya 33. Tiganya kita tuliskan, karena satunya sudah kita gunakan, maka kita coret. Nah, yang 3 tadi kita simpan. Oke, nah berikutnya 4 dikali 5, hasilnya berapa ya? Iya, 20. Kemudian kita tambahkan dengan 3, hasilnya 23, seperti ini. Oke, nah karena 3-nya sudah terpakai, maka kita coret. Nah Sobat 100, perkalian dengan 4-nya sudah. Kemudian dengan 7. Ya, kita mulai yuk. 7 dikali 3, hasilnya iya 21. Maka kita tuliskannya yang di sini ya. Satunya, nah 2-nya kita simpan. Kemudian 7 dikali 8, hasilnya berapa ya? Iya 56. Ditambah 2, hasilnya 58. Nah, kita tuliskan 8-nya di sini karena 2-nya sudah terpakai. Maka bisa kita coret. Kemudian kita masih menyimpan 5. Nah, yang terakhir 7 dikali 5. Berapa ya Sobat 100? Iya, 35, betul sekali. 35 ditambah dengan 5 nih yang kita simpan tadi, hasilnya 40, betul sekali. Oke, nah karena 5-nya sudah terpakai, maka bisa kita coret. Nah, selanjutnya baru kita jumlahkan. Oke, 2-nya, kalau di sini misalkan 0 kan hasilnya tetap 2 ya. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya 4, 3 tambah 8 hasilnya 11. Kita tuliskan satunya di sini, kemudian yang satunya di sini. 1 tambah 2 hasilnya 3, kemudian 4-nya kita turunkan. Sehingga perkalian dengan cara bersusun pendek dari 583 dikali dengan 74 hasilnya 43.142. Oke, kita tuliskan ya. Jadi 583 kali 74 sama dengan 43.142. Ini jawabannya. Mudah ya Sobat 100? Oke. Nah Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan
yang berikutnya. Selamat belajar! Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kebun kelapa Pak Doni dibuat berjajar dengan teratur. Terdapat 76 baris, setiap baris ditanami 179 batang. Berapa banyak batang pohon kelapa di kebun itu? Dicatat ya. Kebun kelapa Pak Doni dibuat berjajar dengan teratur. Terdapat 76 baris, setiap baris ditanami 179 batang. Berapa banyak batang pohon kelapa di kebun itu? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Nah, Sobat 100, kali ini kita akan pelajari tentang bilangan cacah. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. 896 dibagi 7 dibagi 4, hasilnya sama dengan titik, titik, titik. Nah, Sobat 100, ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, di sini bisa kita jawab bersama-sama ya. Nah, di sini karena tandanya itu pembagian semua, maka kita kerjakan terlebih dahulu dari yang paling depan. Nih, dari 896 dibagi terlebih dahulu dengan 7. Kemudian kalau sudah ada hasilnya baru dibagi lagi dengan 4. Oke? Nah, kita mulai ya. Kita bagi terlebih dahulu 896 dengan 7. Caranya kita gunakan susun seperti ini. 896 dibagi dengan 7. Nah, Sobat 100, kita mulai dari 8 ya. 8 dibagi 7 berapa ya Sobat 100? Nah, berarti 7-nya kita kalikan berapa nih? Supaya hasilnya itu mendekati 8 atau sama dengan 8. 7 kali? Iya, 1, betul sekali. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Kemudian di sini kita kurangkan. 8 dikurangi 7, 1. Nah, kalau nanti sudah kita tuliskan nih, 9-nya kita turunkan. Jadi hasilnya sini. Oke. Berikutnya 19 dibagi dengan 7. Nah, berarti 7 dikali berapa yang mendekati 19? Iya, 7 kali 2. Betul sekali. Karena 2 kali 7 berapa? Iya, 14. Oke, ini kita kurangkan. Nah, 9 dikurang 4, 5 ya. 1 dikurang 1 kan habis ya. Kemudian 6-nya nanti kita turunkan. Maka seperti ini. Oke, 56 dibagi 7. Iya, hasilnya adalah 8. 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, 56 dengan 56 kita kurangkan. Hasilnya adalah 0. Sehingga 896 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 128. Nah, 128 ini baru kita bagi lagi dengan 4. Gunakan cara yang sama ya. Seperti juga di sininya 128, 4-nya di sini. Oke. Nah, di sini 1 dibagi 4 bisa nggak ya? Tidak bisa. Oke. Nah, baru deh kita gunakan 2 digit nih, jadi 12. 12 dibagi 4 bisa? Iya, hasilnya 3. Betul sekali, karena 3 kali 4 itu 12. Nah, kita kurangkan. Oke, 12 kurang 12 habis ya, 0. Nah, baru 8-nya kita turunkan. 8 dibagi 4 berapa? 2, betul. Nah, karena 2 dikali 4 hasilnya 8 juga. Nah, baru kita kurangkan seperti ini. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Oke.
Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Nah, jadi 896 dibagi 7 dibagi 4 hasilnya adalah 32. Ini jawabannya. Mudah ya? Oke, Sobat 100 perlu teliti. Oke? Nah, Sobat 100, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, setiap bulan Koperasi Sejahtera berhasil menjual beras sebanyak 1.620 kg kepada anggotanya. Bila banyak anggota koperasi 45 orang, berapa kilogram rata-rata kebutuhan beras tiap anggota? Dicatat ya, setiap bulan Koperasi Sejahtera berhasil menjual beras sebanyak 1.620 kg kepada anggotanya. Bila banyak anggota koperasi 4 pulang, berapa kilogram rata-rata kebutuhan beras tiap anggota? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Operasi hitung yang sudah kita kenal pada matematika antara lain pangkat dan akar pangkat, perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan Nah, untuk tingkat SD, akar pangkat dan pangkat nanti tidak akan dibahas di sini, tapi akan dibahas pada level selanjutnya. Yang perlu diperhatikan dalam memecahkan permasalahan hitung campuran adalah ada beberapa. Yang pertama, tanda kurung. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Berikutnya, operasi perkalian atau pembagian. Nah, kalau ada soal yang ada operasi perkalian dan pembagiannya, ini harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian berikutnya, soal yang berada di sebelah kiri ini harus didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan yang berada di sebelah kanan. Dikurangi 25 dibagi 5 ditambah 54 dikurangi 2 dikalikan 3. Oke, nah jadi ingat ya, yang dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, pembagian dan perkalian itu harus didahulukan. Setelah dalam kurung, kemudian pembagian dan perkalian, baru yang berada di sebelah kiri diselesaikan. Oke, sekarang kita kerjakan ini. Jadi, 67 dikurangi 25 dibagi 5. Ya, nah yang dalam kurung 54 dikurangi 2, 52 kali 3. Oke. Sama dengan, ya perkalian kita dahulukan, jadi 67 dikurangi 5 ditambah 156. Sehingga kalau dari sini berarti tinggal pengurangan dan penambahan, kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Jadi 62 ditambah 156 dengan 218. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal berikut ini.
Jadi Pak Hasan memiliki 6 kotak permen. 6. Dan masing-masing kotak tersebut berisi 15 buah. Berarti 6 kali 15. Kemudian, ia membeli lagi 12 buah kotak permen. Nah, lalu ia memberikan permen tersebut kepada Ica, Rosa, dan Kevin. Berarti ada 3 orang ya, yang masing-masing mendapat 10. Berarti dikurangi 3, dikalikan 10. Nah, berapakah permen Pak Hasan yang masih tersisa? Sekarang kita selesaikan. Yang selalu diingat, apabila ada perkalian dan pembagian, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan 6 kali 15, berarti 90, ditambah 12, kemudian ada perkalian lagi, berarti 3 kali 10, 30, jadi dikurangi 30. Nah, kalau sudah begini berarti yang sebelah kiri kita selesaikan terlebih dahulu. 90 ditambah 12 sama dengan 102, dikurangi 30, sama dengan 72. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, Ibu mempunyai persediaan beras 162 kg. Ia membeli lagi 15 karung beras, setiap karung berisi 18 kg. Beras tersebut dibagikan kepada 27 kaum duafa. Jika setiap orang memperoleh beras yang sama banyak, berapa kilogram beras yang diterima setiap kaum duafa? Dicatat ya. Ibu mempunyai persediaan beras 162 kg. Ia membeli lagi 15 beras, setiap karung berisi 18 kg. Beras tersebut dibagikan kepada 27 kaum duafa. Jika setiap orang memperoleh beras yang sama banyak, berapa kilogram beras yang diterima setiap kaum duafa? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.